Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One. Hari ini agenda kita akan menyaksikan dan juga mengawasi seperti apa lengkapnya hasil sidang vonis untuk kasus obstruction of justice dengan dua terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pekan lalu menggelar sidang putusan terhadap terdakwa obstruction of justice atau menghalangi penyidikan dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Tiga terdakwa yaitu Hendra Kurniawan, Arif Rahman, dan Agus Nurpatria. Ya, sidang vonis untuk Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria ditunda hingga Senin pagi ini. Dalam tuntutan jaksa, Hendra Kurniawan dituntut pidana 3 tahun penjara, denda 20 juta, subsidiar 3 bulan kurungan. Hendra diproses hukum karena dinilai memerintahkan anak buahnya melakukan penyisiran terhadap CCTV di sekitar rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Sedangkan terdakwa Agus Nurpatria juga dituntut pidana 3 tahun penjara dan denda 20 juta, subsidiar 3 bulan kurungan. Ia terbukti untuk mengamankan dan menghilangkan CCTV di Kompleks Duren 3 tanpa surat perintah yang sah. Sedangkan untuk terdakwa Arif Rahman Arifin terbukti bersalah dan dijatuhkan vonis 10 bulan penjara dalam kasus perusakan CCTV yang membuat terhalanginya penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, pemirsa. Ya, tiga terdakwa kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice akan menghadapi vonis Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini. Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin akan menanti vonis setelah ketiganya didakwa merusak CCTV dan menutupi kejadian pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekali lagi menjadi sorotan publik menjelang sidang putusan atau vonis terhadap tiga terdakwa kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Ketiga terdakwa yang akan menghadapi vonis hari ini adalah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin. Ketiganya didakwa merintangi penyidikan bersama dengan Ferdi Sambo yang sudah lebih dulu divonis, kemudian Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan Irfan Widianto yang baru akan divonis Jumat 24 Februari 2023. Sebelumnya, Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria telah dituntut hukuman pidana penjara 3 tahun dan pidana denda senilai 20 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan penjara. Jaksa menilai mantan Kepala Biro Pengamanan Internal Karopaminal Divpropam itu dengan sengaja membuat terganggunya sistem elektronik pada DVR CCTV di Kompleks Perumahan Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Diketahui CCTV menjadi petunjuk dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua di rumah dinas Ferdi Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Jaksa juga menilai Hendra Kurniawan tidak mengakui secara jujur perbuatannya di persidangan dan masih berkilah dengan mencari alibi yang tidak bisa dibuktikan. Sama seperti Hendra, Agus Nurpatria juga dituntut pidana penjara 3 tahun. Jaksa menilai Agus terbukti telah memerintahkan Irfan Widianto untuk menghilangkan rekaman CCTV pos keamanan di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta. Jaksa juga menjelaskan Agus Nurpatria terbukti memerintahkan Irfan Widianto untuk mengambil DVR CCTV di kediaman Ridwan Soplanit. Arahan ex-Kadin A Biro Paminal Divpropam Polri untuk mengambil DVR CCTV itu dinilai jaksa berkaitan dengan pembuktian tindak pidana. Sementara terdakwa Arif Rahman Arifin dituntut pidana penjara 1 tahun dan denda 10 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Menurut jaksa, dalam kasus Brigadir Yosua, Arif Rahman Arifin bertindak memerintahkan agar menghapus rekaman CCTV Kompleks Polri Duren 3, termasuk rekaman CCTV ketika Brigadir Yosua masih hidup. Jaksa menilai Arif Rahman secara sengaja mengambil dan mengganti DVR CCTV di Duren 3. Ia disebut mengetahui tindakannya itu untuk menutupi peristiwa yang terjadi di rumah dinas Ferdi Sambo. Jaksa juga menyebut Arif Rahman telah mematahkan laptop yang sempat digunakan untuk menyimpan salinan rekaman CCTV di sekitaran rumah dinas Ferdi Sambo. Ketiganya diyakini jaksa penuntut umum telah melanggar pasal 40, Jungto pasal 22 Undang-Undang ITE, Jungto pasal 55 ayat 1 KUHP. Akankah putusan hakim lebih tinggi atau justru lebih rendah dari tuntutan jaksa? Tim TV One
mengabarkan. Ya pemirsa, kita saat ini sudah terhubung bersama dengan Profesor Hipnu Nugroho, Guru Besar Hukum Acara Pidana Unsud Purwokerto. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Apa kabar Prof? Selamat pagi Mas Yudi, baik-baik nih. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Prof Hipnu, ini kita hari ini kembali akan melihat bagaimana jalannya persidangan untuk vonis Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria dengan kasus obstruction of justice. Kalau sebelumnya kita lihat bahwa Arif Rahman Arifin sudah mendapatkan vonis 10 bulan penjara, sebelumnya tuntutannya 1 tahun, tapi vonisnya adalah 10 bulan penjara. Nah, sementara Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria tuntutannya adalah 3 tahun penjara. Lantas kira-kira akan seperti apa nanti vonis hari ini, Prof? Ya, ini Mas Yudi, kita melihat subjek hukumnya itu adalah satu, kalau kemarin dengan Baikuni, Arif Rahman itu kan sebagai anak buah. Sebagai anak buah yang hanya menjalankan perintah atasan. Siapa perintahnya? Adalah koordinator, kalau tadi dibacakan oleh penuntut umum itu adalah Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Dalam hal ini sepertinya agak berbeda apa yang disampaikan terhadap putusan kemarin, Mas Yudi. Jadi kalau kemarin itu hanya di bawah tuntutan semua 1 tahun, ya kalau kita melihat suatu bentuk asas yang memberatkan adalah tadi Hendra tidak terus terang, agak cukup berbelit, kan begitu kan. Tampaknya kalau memang berat, mungkin sama Mas Yudi, sama dengan tuntutannya, yaitu 3 tahun. Karena apa? Ini sudah di PTDH, gitu loh. Sudah di PTDH. Kalau yang kemarin kan tidak. Dengan demikian, tuntutan yang akan diambil oleh penasihat hukum, memang ada 2 kemungkinan, bisa lebih berat atau bisa lebih kurang. Tapi dengan adanya putusan-putusan yang kemarin sudah dilakukan, modelnya kayaknya di bawah penuntut umum. Atau paling banter, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh penuntut umum. Pertimbangannya secara yuridis bahwa memang sudah terbukti. Iya kan? Terbukti merusak, menghilangkan, bahkan merubah CCTV yang ada. Dengan demikian, unsur membuktikan sebagai aspek yuridis sudah terbukti, tinggal aspek sosiologis bahwa dia agak cukup berbelit, sehingga menjadikan bahwa putusannya adalah dimungkinkan sama. Mudah-mudahan gini Mas Yudi, tidak ada dissenting opinion. Nah, kalau kemarin dengan Arif kan ada dissenting opinion, dissenting opinion bahwa terdakwa ini tidak pas dikatakan sebagai merusak CCTV, kan begitu kan? Karena tidak ada niatan sama sekali atas menjalankan perintah. Ini yang membedakan. Kalau ini tidak ada dissenting opinion, bisa jadi putusannya adalah sama dengan penuntut umum. Baik. Artinya apa? Terbukti apa yang disampaikan oleh penuntut umum adalah terbukti semuanya, sehingga para hakim menyepakati apa yang dilakukan oleh penuntut umum suatu yang secara yuridis terpenuhi di dalam obstruction of justice. Kalau bicara soal ininya Prof, subjek hukum bahwa yang kemarin adalah bawahannya dan hari ini adalah atasan yang memberikan perintah. Kalau misalnya analoginya adalah Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria merasa sebagai bawahan dari FS yang juga hanya menjalankan perintah saja, apakah bisa dibedakan seperti itu subjek hukumnya, Prof? Ya, agak sulit ya, karena ini kan tingkatannya kan sudah perwira tinggi. Baik. Perwira tinggi, seorang jenderal. Ini yang membedakan. Jadi analisisnya harus bisa berbeda. Memang betul bahwa semua berujung pada relasi kuasanya Pak Sambo. Tapi sebagai analisis kepala biro itu sebagai, kalau kita melihat suatu institusi, biro itu sebagai jantung, Mas. Jantung dalam suatu organisasi. Biro kepegawaian, biro humas, itu jantungnya. Oleh karena itu jantung itu harus bisa melihat suatu yang bersifat komprehensif, apakah ini melanggar undang-undang ataukah tidak. Sehingga analisisnya, ini harusnya sadar bahwa ini adalah suatu yang melanggar undang-undang, apalagi terkait barang bukti suatu pembunuhan. Dengan demikian ada suatu perintah-perintah oleh pimpinan itu sudah tahu, pasti ini adalah dalam rangka untuk mengaburkan Pak Sambo. Oleh karena itu harusnya Hendra ini berani, apalagi levelnya kan setara jenderal. Ya. Kan itu loh. Ini yang tidak dilakukan tampaknya gitu loh. Sehingga dalam pembuktian kemarin seolah-olah ini semua Pak Sambo. Ya, saya kira kalau tidak seperti itu ya. Kata
subjek hukumnya dalam kondisi yang sama sebagai perwira tinggi harusnya mampu menyampaikan bahwa ini suatu tindakan yang tidak betul. Begitu Mas Yudi menurut saya. Kalau selama persidangan obstruction of justice dengan menghadirkan saksi-saksi sendiri, kalau Anda melihatnya apa yang disampaikan Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria bersama tim kuasa hukumnya ini, mereka menyadari tidak sih bahwa keputusan merusak CCTV, menghilangkan barang bukti dan lain sebagainya itu adalah sebuah keputusan yang keliru, atau mereka tidak menyadari hal itu? Kalau kita lihat dalam ilmu hukum itu kan seseorang pertanggungjawaban di pidana itu kan ada syarat objektif dan syarat subjektif. Ya. Syarat objektif terkait peristiwanya, peristiwa hukumnya. Syarat subjektif adalah willing and witness, menghendaki dan mengetahui. Dalam konteks ini Mas Yudi, melihat sosok sebagai subjek hukum seorang perwira tinggi, harusnya paham. Harusnya paham. Hubungan dengan Pak Sambo itu dekat sekali, hanya 1 bintang loh. Ya. Dan penanganan suatu perkara itu sudah terbiasa. Sehingga dengan insting sebagai penegak hukum itu harusnya sadar apa yang dilakukan ini pasti salah. Bahwa apa yang dilakukan ini dalam rangka untuk menutupi apa yang dilakukan oleh atasannya. Dengan kondisi seperti ini harusnya sebagai seorang kepala biro mampu memberikan suatu klarifikasi. Nah itu yang tidak dilakukan. Sehingga unsur willing and witness saya kira tercukupi Mas. Tidak ada sesuatu yang terbantahkan. Lain dengan kemarin kasus-kasus willing and witness kaitannya dengan pembunuhan berencana ataupun terkait dengan bawahan Pak Hendra Kurniawan, dia ada ketakutan karena itu adalah pelaksana di lapangan. Tapi ini tidak, sebagai koordinator, sebagai biro yang harus mampu menyeleksi, mampu menjadikan suatu analisis bahwa perkara ini harusnya tidak perlu dilakukan. Inilah yang saya kira sebagai bentuk pertanggungjawaban kedua beliau ini agak menjadikan suatu pertimbangan tersendiri. Makanya kalau kita lihat kemarin kenapa Arif Rahman sudah diputus yang kemudian ditunda, saya kira menginginkan hakim memberikan suatu putusan dan pertimbangan yang betul-betul komprehensif sehingga bisa diterima oleh baik korban, masyarakat maupun institusi. Karena ini suatu perkara yang mendapatkan sorotan masyarakat publik. Jadi ada alasannya mengapa ditunda ya dibandingkan dengan Arif Rahman Arifin antara Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria ini untuk lebih komprehensif lagi begitu ya Prof ya? Ini bicara posisinya begitu ya Prof ya berarti? Positif ya, kita berpikir positif Mas Yudi kan. Berpikir negatif juga bisa kan itu. Kita positif thinking lah gitu. Positif thinking bahwa ini akan memformulasikan suatu pertimbangan yang betul-betul bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat maupun kepercayaan hukum. Karena kemarin kan ada dissenting opinion. Dissenting opinion itu juga sebagai suatu peradilan itu juga menjadikan suatu baik Mas sebagai analisis, tapi menjadikan suatu tim majelis itu ada sedikit perbedaan yang harusnya tidak terjadi. Hari itu loh. Harusnya karena majelis kan. Tapi karena ini menjadikan suatu tim, kayaknya evaluasi jangan sampailah terjadi dissenting opinion. Sepertinya seperti itu. Sehingga mutlak bahwa ini sebagai obstruction of justice yang memberikan pencerahan, deterrent kepada siapapun penegak hukum yang akan melanggar ke depannya, tidak terjadi suatu obstruction yang dilakukan oleh penegak hukum. Kuncinya penegak hukum loh masalahnya. Gitu. Bicara soal dissenting opinion tadi Prof, ini memang apakah lumrah dalam sebuah persidangan ada perbedaan pandangan seperti itu Prof untuk majelis? Sangat lumrah, sangat lumrah. Jadi dalam putusan itu ada 2 pertimbangan Mas Yudi. Ada dissenting opinion, yaitu perbedaan putusan. Ada concurring opinion. Concurring opinion itu perbedaan pertimbangan. Nah, mudah-mudahan di sini nanti ada perbedaan pertimbangan, bukan perbedaan putusan, terbukti dan terbukti. Contoh misalkan tentang analisis tentang CCTV. Konteks CCTV itu merusaknya seperti apa? Jadi pertimbangan hukumnya. Mengalihkan suatu barang bukti itu seperti apa? Nah itu. Jadi kalau pertimbangan hukumnya suatu berbeda, itu suatu yang luar biasa. Karena memberikan suatu analisis yuridis secara teori yang bagus. Tapi kalau terkait dengan dissenting opinion itu hanya masalah terbukti atau tidak terbukti. Itu sangat subjektif sekali. Sangat subjektif sekali. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan dalam hal putusan ini tidak ada dissenting opinion, tapi beralih kepada concurring opinion. Jadi sangat menarik untuk pembelajaran
kita di dalam perguruan tinggi ataupun perkembangan jurisprudensi ke depan. Wah, ini kita masyarakat Indonesia sekaligus juga belajar mengenai hal ini nih secara gratis dari Prof. Hipnu nih. Iya. Baik. Prof, kita jeda dulu ya Prof ya. Kita akan bahas ini lengkapnya, apalagi nanti sebentar lagi akan dimulai sidang vonisnya Prof, dan juga pemirsa Breaking News TV One masih akan segera kembali.